Di antara 4 bulan haram itu apa? Bulan Dzulhijjah. Maka di bulan haram, orang yang melakukan amal soleh selama bulan mulia ini, ganjarannya luar biasa, Bu. Ya, apa itu? Yang pertama, ini amal yang lebih disukai dibandingkan dengan hari yang lain atau bulan lain. Yang kedua apa? Rasulullah SAW bersabda, orang itu kalau berbuat amal soleh di bulan mulia Dzulhijjah seperti ini, apalagi yang 10 awal ya Bu ya, 10 awal itu tanggal 1 kemarin ya, kita mulai hari Rabu ya, sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah itu beramal soleh, itu ganjarannya besar sekali. Terus para sahabat nanya gini, besaran mana Rasulullah kalau dengan jihad fisabilillah? Nabi bilang, masih besar pahala amal soleh di 10 bulan Dzulhijjah. Bayangkan tuh Bu. Jadi sekarang ini ganjaran ini Allah berikan kepada kita. Kan sekarang kita beramal soleh nih. 1 iktikaf, 2 kajian, 3 silaturahim, ya toh? Keempat sedekah. Sedekah apa ya? Sedekah senyum. Ini kan ketemu kan senyum kan? Ya kan? Dan yang lainnya itu ganjarannya kata Rasul begini. Kecuali kalau ada orang yang dia pergi keluar dari rumahnya, dia tinggalkan rumahnya, dia bawa semua harta bendanya, termasuk rumahnya sudah dijual. Untuk apa? Untuk jihad fisabilillah. Orang itu mati syahid, hartanya habis, baru sama ganjarannya. Maka 10 awal Dzulhijjah ini top. Sebaliknya orang kalau berbuat zalim di 10 awal ini, itu juga dapat dosa berlipat. Na'udzubillahi. Hati-hati Bu. Setiap amal kebaikan sekarang ini Masya Allah luar biasa ya. Ini perlu kita syukuri karena kita masih diberi Allah kesempatan ketemu bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Haji Tatang Sudirman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan mulai yang pertama yang disampaikan oleh jamaah kita Pak Haji Nurkholis Adam. Saya izin untuk membacakan pertanyaan beliau. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Di surah Yasin ayat yang ke-12 ada ayat yang mengatakan innama nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat yang ke-12. Kita lihat apa terjemahannya dari ayat ini. Monggo Bu, surah 36 ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Iya. Redaksi di ayat ini menyebut dan bekas-bekas atau dampak dari apa yang mereka lakukan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pertanyaannya, apakah orang yang berdosa, bermaksiat, disebabkan oleh sikap perbuatan orang lain, orang yang menjadi penyebab ini juga dapat bagian dosanya? Apakah dosanya hanya ditanggung oleh pelakunya atau termasuk yang menjadi sponsornya ini? Yang menjadi sponsor atau penyebabnya itu orang itu berbuat dosa. Ini pertanyaannya ya Bu, ya berdasarkan ayat tadi. Jawabannya Pak, iya Pak. Jawabannya betul. Orang itu kalau dia nggak berbuat dosa tapi mensponsori orang lain supaya berbuat dosa, maka dapat bagian
dosanya. Sebaliknya orang yang mensponsori berbuat baik, maka dia juga dapat pahalanya. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis masyhur sekali, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha ba'dahu. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa auzaruha." Artinya apa ini? Artinya barang siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, artinya tradisi yang sesuai syariat, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa ya? Kayak tradisi ini, Pak. Ini kan kita bikin tradisi di masjid kita ada kuliah duha. Ini kan nggak ada contohnya di zaman Nabi. Nggak ada zaman Nabi itu kuliah waktu duha. Apalagi terus setelah kuliah ngopi, nggak ada gitu. Nah, itu kita yang buat tradisi ini, kita para pengurus masalah itu. Maka Nabi mengatakan apa itu? Yang memulai tradisi baik ini nanti juga akan mendapat pahala. Meskipun seandainya suatu saat, ya pasti semua akan mengalami, yang membuat tradisi baik itu sudah meninggal. Nah, maka selama tradisi baik itu terus dilanjutkan, itu namanya amal jariyah. Dapat bagian pahala amal jariyah. Jariyah arti yang terus mengalir. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu. Artinya apa itu? Barang siapa yang memulai membuat tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Iya. Sengaja ngetes aja, Bu. Ini ngantuk enggak nih kira-kira gitu. Saya ulangi ya. Karena ini masuk YouTube ini, harus hati-hati nih kira-kira diprotes. Barang siapa yang membuat tradisi yang buruk, kan gitu ya, dan kemudian dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti tradisi yang buruk itu, tanpa mengurangi dosanya yang membuat tradisi. Na'udzubillahi. Nah, itu dalilnya gitu, Pak. Sehingga kemudian itulah mengapa pentingnya kita harus berikhtiar membuat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, karena kalau kebaikan itu kemudian dilanjutkan oleh generasi kita seterusnya, kita akan mendapatkan amal jariyah. Sebaliknya, hindari membuat tradisi yang buruk. Misalnya ibu bikin agenda setiap malam minggu apa? Kita kumpul ya, mabuk. Wah, ya loh, kita kumpul mabuk. Nanti ternyata terus diteruskan sama generasi anak cucunya itu, setiap malam minggu kita tradisi bikin agenda mabuk bersama, maka itu akan mendapatkan dosa terus ya, meskipun yang membuat tadi sudah meninggal. Itu yang disebut dengan dosa jariyah. Jadi bukan amal jariyah tapi dosa jariyah. Ngalir terus, Pak. Nah, sekedar tambahan informasi Bapak Ibu, inilah hadis sahih yang salah satunya dijadikan dalil oleh para ulama mengapa ada pembagian yang namanya sunnah hasanah atau bid'ah hasanah. Karena hasilnya hadis Nabi ini. Atau juga sunnah sayyi'ah atau bid'ah yang buruk. Nabi menyebutnya yang membuat tradisi yang baik, meskipun hal yang baru zaman Nabi tidak ada. Kalau itu la tukhalifu syariah, sunnah itu tidak menyelisih syariah, maka itu namanya hal yang baik, boleh-boleh saja. Contoh misalnya ibu-ibu di kampungnya ya bikin tradisi, misalnya apa Bu? Silaturahim, kumpul-kumpul. Isinya apa? Kajian, pengajian, dimulai baca Al-Quran dulu,
terus kemudian dengarkan tausiah, terakhir apa, arisan, ya toh, dan ngopi-ngopi, terus makan-makan, ya, terus kemudian paling terakhir apa, foto. Biasa kan gitu ya Bu? Itu bagus nggak? Bagus gitu. Yang penting acaranya kan tadi sodakoh, makan. Tapi biasanya itu ada yang nantinya itu jarang bawa makan, tapi kalau selesai bawa pulang gitu. Iya, ada yang begitu biasanya. Ada ya Bu ya? Boleh ada gitu aja kok banyak itu loh gitu. Jarang bawa gitu. Tapi kalau pas selesai berkatnya banyak, itu ada. Tapi itu bukan jamaah Nurul Hidayah Pak. Nggak ada. Sini nggak ada. Nggak ada bedanya. Ya ada 1-2 biasa, selalu kan seperti itu. Monggo Pak Nur. Kalau orang itu tidak mengajak, dia seorang wanita tapi pakaiannya ada aurat yang dia menyebabkan maksiat karena pakaiannya dan nutupin aurat, gimana? Apakah termasuk itu? Nah, ada 2 hal nih. Kalau orang itu berbuat dosa tapi tidak dimaksudkan supaya diikuti orang, bahkan dia melarang, jangan ikut saya ini belum bisa sadar, kok nggak usah ikut ini, saya tahu salah, saya belum hindari. Contohnya apa? Contohnya mohon maaf kan ada orang tua sendiri itu kan, mungkin karena pengaruh pergaulan, pengaruh keluarganya, ada orang tua yang belum bisa menghindari mabuk, tapi dia pesan betul sama anak-anak sekeluarga itu, tolong jangan ikuti saya nggak bisa ini, kalau mau tidur tuh harus minum dulu, misalnya gitu kan. Nah ini kan berarti insya Allah dia nggak dapat dosa Pak, artinya nggak dapat dosa jariah. Dosa ya dosa dia sendiri, tapi bukan dosa jariah. Itu satu. Yang kedua, nah bagaimana kalau kemudian orang yang perempuan yang nggak pakai hijab tadi kan, berarti kan terbuka auratnya. Nah apakah orang yang melihat yang itu dosa tadi, itu bukan berarti yang bersangkutan menyebabkan dapat dosa jariah juga? Kalau orang itu dosa terus, jawabannya tergantung niat orang tadi. Yang pasti tidak mengenakan hijabnya itu tidak sesuai syariat. Tapi apakah tidak hijab itu nanti menyebabkan orang lain dosa? Nah tergantung pilihan orangnya Pak. Karena kalau orangnya itu punya pilihan tidak melihat, kok melihat terus, ya dosamu. Betul nggak Bu? Ini ada wanita yang pakaiannya kurang bahan. Nah itu kan, kok kita ngelihatnya terus gini, terus itu. Nah itu dosa itu Pak. Nah, iya dosa gitu. Tapi kalau kemudian kita sekilas saja terus berpaling, berarti nggak dosa. Ya, jadi di sini kembali kepada prinsip dalam agama kita, innamal a'malu binniyat. Gitu. Sekarang saya tanya Pak Nur, ini ada wanita pakai hijab, tapi laki-laki ini ngelihatnya mandeng terus itu. Dosa nggak Bu? Nah, tetap dosa Pak. Tetap dosa. Kenapa? Karena bukan mahramnya. Ya kan? Meskipun ini pakai hijab nih, yang kelihatan wajahnya ya, tapi dulu ya, terus itu sampai nabrak tiang listrik. Dia tetap dosa. Jadi bukan objeknya saja kok, tergantung niat orang itu. Gitu ya. Atau katakanlah ini wajahnya nggak kelihatan. Kok kan ada yang pakai hijabnya penuh kan Pak ya, pakai nggak kelihatan, pakai cadar lagi terus pakai burqa gitu kan. Nggak kelihatan sama sekali bentuk apa namanya wajahnya, tangannya pun pakai sarung tangan juga kan. Tapi ada orang laki-laki temannya Pak Dede itu, temennya loh bukan Dede loh, itu kalau melihat, mohon maaf ya, lekuk perempuan tuh, wah, melihat terus itu sambil kemudian, wah, itu dosa nggak Pak? Dosa, tetap dosa kira-kira gitu. Jadi kembalinya ke niatnya. Gitu ya Pak. Baik. Pertanyaan kedua. Nah, ini berkaitan dengan ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Apa keistimewaan bulan Dzulhijjah kok kemudian banyak umat yang meyakini itu ibadahnya bagus? Nah, pas telepon. Nah, gitu. Terus tanya pas telepon masuk. Silakan Bu, diangkat dulu Bu. Enggak apa-apa, kita santai aja gitu ya. Jangan-jangan dari Pak Prabowo ya gitu. Iya kan. Gitu. Bilang aja buat lagi kajian gitu ya. Baik. Apa jawabannya? Mari kita mulai.
Nah, bulan Dzulhijjah itu salah satu bulan mulia. Salah satu bulan apa? Mulia. Mari kita lihat ayatnya, Bu. Surah nomor 9 ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Monggo Bu, silakan. Surah At-Taubah surah 9 ayat 36. 36. Nah, pelan-pelan Bu, santai aja Bu. Ya. Masih lama kok, kurbannya masih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Iya. Sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun ada berapa tadi Bu? 12 bulan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan di antara 12 bulan itu ada namanya 4 bulan haram. Kenapa disebut haram, Pak? Maksudnya apa sih itu? Haram untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya boleh pada mulanya gitu. Kenapa? Karena meyakini 4 bulan ini 4 bulan yang mulia. Maka jangan melakukan hal-hal yang memang menjadi menodai bulan mulia itu. Kenapa tempat atau waktu atau bulan mulia kok namanya bulan haram ya? Tempat masjid paling mulia di dunia namanya Masjidil Haram. Kota paling suci namanya kota haram. Maka dua karena Madinah kan, maka 2 kota haram namanya Haramain. 2 kota suci, 2 kota mulia. Itu terjemah bahasa Arabnya apa? Haramain. Sekarang jadi nama kereta cepat Mekah Madinah. Nama kereta cepatnya apa? Haram, bukan Wus. Kalau Wus itu Jakarta Bandung. Beda nama keretanya, meskipun sama-sama made in China. Nah, Haramain ya buatan Cina, Wus juga Cina. Saya ditanya, itu perusahaan Cina yang membuat Haramain yang suka nganter orang umroh haji dapat pahala nggak? Iya itu. Dapat ganjaran nggak itu? Wong dia buat kereta cepat, terus banyak orang yang tertolong kan, orang jamaah haji rata-rata umroh naik kereta cepat. Jawabannya apa Bu? Ya mbuh, urusannya Om Allah. Nggak usah kita mikir itu. Mau dibawa nggak dapat pahala, ya berjasa. Mau dibilang nanti dapat pahala, ya kafir gitu loh Bu. Gimana ya kan? Serba salah toh? Sudah terserahkan kepada Allah. Udah nggak usah dipikir gitu ya. Mikir yang bener aja gitu ya. Fani. Oh, ada pertanyaan juga. Baik, lanjut. Nah, di antara 4 bulan haram itu apa? Bulan Dzulhijjah. Maka di bulan haram, orang yang melakukan amal soleh selama bulan mulia ini ganjarannya luar biasa, Bu. Ya, apa itu? Yang pertama, ini amal yang lebih disukai dibandingkan dengan hari yang lain atau bulan lain. Yang kedua apa? Rasulullah SAW bersabda, orang itu kalau berbuat amal soleh di bulan mulia Dzulhijjah seperti ini, apalagi yang 10 awal ya Bu ya. 10 awal itu tanggal 1 kemarin ya, kita mulai hari Rabu ya, sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah itu beramal soleh, itu ganjarannya besar sekali. Terus para sahabat nanya gini, besaran mana Rasulullah kalau dengan jihad fisabilillah? Nabi bilang, masih besar pahala amal soleh di 10 bulan Dzulhijjah. Bayangkan tuh Bu. Jadi sekarang ini ganjaran ini Allah berikan kepada kita. Kan sekarang kita beramal soleh nih. 1 iktikaf, 2 kajian, 3 silaturahim, ya toh? Keempat sedekah. Sedekah apa ya? Sedekah senyum. Ini kan ketemu kan senyum kan? Ya kan? Dan yang lainnya itu ganjarannya kata Rasul begini, kecuali kalau ada orang yang dia pergi keluar dari rumahnya, dia tinggalkan rumahnya, dia bawa semua harta bendanya, termasuk rumahnya sudah dijual,
Untuk apa? Untuk jihad fisabilillah, orang itu mati syahid, hartanya habis, baru sama ganjarannya. Maka 10 awal Dzulhijjah ini top. Sebaliknya orang kalau berbuat zalim di 10 awal ini itu juga dapat dosa berlipat. Na'udzubillahi. Hati-hati Bu. Setiap amal kebaikan sekarang ini Masya Allah luar biasa ya. Ini perlu kita syukuri karena kita masih diberi Allah kesempatan ketemu bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Kita isi dengan amal soleh seperti pagi ini. Masuk kan? Masuk ya Bu ya? Masuk sekarang ini amal soleh ini. Alhamdulillah. Gitu. Maka tidak ada alasan hari ini, saat ini kok kita sedih, apalagi bikin status ngeluh. Nah, kita harus kelihatan happy, bergembira, bahagia. Alhamdulillah. Meskipun pulang nanti dimarahi istri lagi, tenang gitu. Tenang, tetap alhamdulillah saja. Bahagia karena kita diberi kemampuan untuk beramal saleh. Gitu. Ini satu. Nah, kemudian berikutnya Dzulhijjah istimewa kenapa, Bu? Karena Allah pilih untuk syariat ibadah haji. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 2 ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Monggo Bu, silakan. Surah 2 197. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu bawa, yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bulan haji itu, waktu haji atau bulan disyariatkan kita melaksanakan haji itu pada bulan yang dimaklumi, dipahami, diketahui. Saya tanya, bulan apa Bu? Bulan? Enggak ada ayatnya Bu. Tidak ada ayatnya yang menyebut bulan haji itu bulan Dzulhijjah. Adanya apa? Adanya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku bagaimana cara berhaji termasuk bulan dilaksanakannya haji. Maksudnya apa? Di Al-Quran nggak ada penjelasannya, kok adanya di hadis. Berarti kita beragama ini tidak boleh hanya pakai satu saja. Quran tok nggak boleh, sunnah tok nggak boleh, harus semuanya kita pakai. Ini namanya dwi tunggal. Berislam itu nggak boleh berat sebelah hanya Quran saja sehingga mengingkari sunnah. Maka nama kelompoknya nama ingkarus sunnah, nggak boleh. Karena alasan banyak hadis dhaif ya ada, tapi memang bukan berarti kita mengingkari yang sahih. Tapi juga jangan sampai terlalu berlebihan memperhatikan, mengamalkan yang sunnah, mengabaikan Quran. Kan ada itu yang sampai semangatnya mengikuti sunnah sampai menyebut dirinya kelompok as-sunnah, seakan-akan nggak pakai Quran gitu loh. Ini kurang proporsional juga namanya. Yang benar apa? Kedua-duanya harus dipakai secara proporsional. Karena pesan Al-Quran itu apa? Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Rasul. Pas. Ini satu ya Bu ya. Karena nanti banyak perintah Al-Quran yang penjelasannya, rinciannya tidak ada di Al-Quran. Adanya kita temukan di dalam hadis. Nggak hanya haji Bu, termasuk sholat. Sholat itu tidak ada bacaan sholat ditemukan di Al-Quran. Termasuk gerakan sholat yang lengkap dari takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, tidak ada. Itu semua kita temukan di dalam hadis. Maka tadi sekali lagi ketika ayat mengatakan haji itu dilaksanakan di bulan yang dimaklumi, itu dimaklumi di mana? Di hadis Rasulullah, yaitu bulan Dzulhijjah. Kenapa kita tegas begini Bu? Karena yang kedua alasannya, ada orang ngaku ulama Bu zaman dulu nih di Mesir dan diikuti orang Indonesia. Saya nggak sebut nama ulama ini. Berdasarkan ayat tadi itu, kan ini nggak ada menyebut bulan tertentu toh.
supaya haji itu nggak terlalu lama, daftar tunggunya setahun 3 kali aja gitu loh. Jangan cuma sekali, biar daftar tunggunya tidak lama. Itu ada yang begitu. Pernah akhirnya kita panggil untuk, ya oke lah, kita coba alasannya apa, kita bikin seminar. Waktu itu teman-teman, kita masih mahasiswa Bu, kita buin aja patungan deh, biayai beliau nanti suruh berangkat haji di bulan Rejab. Gitu loh. Jadi wukuf di bulan Rejab, gitu, lontar jamroh di bulan Rejab, itu sendirian gitu kan. Paling dianggap gila kan. Tangkep askar itu. Ya enggak bisa. Haji itu sudah sesuatu yang ditetapkan dalam agama melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, ya setahun sekali udah selesai. Mau antri atau enggak antri, pokoknya ya bulan Dzulhijjah ikuti. Bagaimana dengan tempatnya? Ya apalagi juga tempatnya sama. Tidak boleh Bu, tempat haji kok, ya biar enggak antri kita tambah deh, enggak hanya di Mekah atau di Masjidil Haram. Hajinya kita pindah ke IKN, enggak boleh. Ya, haji kok masing-masing negara bikin sendiri itu enggak boleh. Haji harus tetap pergi ke sana. Bahwa kemudian enggak muat, ya kita bikin fatwa baru. Contohnya dulu Mina itu, Mina Qadim itu, Mina lama itu terbatas. Karena jamaah yang meludak, akhirnya bikin Mina Jadid, itu perluasan. Enggak Mina seperti dulu. Oh itu gimana? Ya enggak apa-apa, memperluaskannya cuma daerah situ. Dalilnya apa? Boleh sama kita Jumatan nih, masjid kita nggak muat, akhirnya beleber ke sekolah, ya kan? Itu namanya itu masjid jadid, nah itu kan, iya, masjid baru pas dipakai Jumatan aja gitu, bangunan tetap. Nah istilahnya juga gitu apa Ibu? Ini nggak muat orang mabit di Mina, akhirnya geser keluar Mina, nah, nggak apa-apa, itu tetap sah mabitnya. Itu yang nggak boleh tadi mabit kok di IKN, nggak boleh, apalagi di Blok M. Itu mabit itu bukan rukun haji. Itu ya, itu kaitannya dengan hal itu. Maka tadi disyariatkan haji itu untuk apa? Di bulan tertentu. Bulan itu apa? Bulan Dzulhijjah. Itu. Kemudian, nah saya kasih contoh lagi Bu, betapa kita memahami Al-Quran itu tidak boleh letterlock saja, harus melihat substansi maksud Al-Quran itu apa. Ini masih berkaitan dengan haji. Mari kita lihat ayat surah nomor 22, namanya surah Al-Hajj, ayatnya yang ke-27. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan min kulli ya'tina min kulli fajjin amiq. Surah 22, surah Al-Hajj, ayatnya yang ke-27. Enggak Bu, silakan Bu. Sudah ketemu Ibu? Monggo. Ya. Ya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Pelan-pelan ya Bu ya. Serulah manusia. Yang disuruh menyeru siapa ini Bu? Yang diserukan manusia. Yang disuruh menyeru oleh Allah siapa ini? Di ayat ini Nabi Ibrahim. Tahunya dari mana? Dari ayat sebelumnya. Dari sebelumnya kan dikatakan wa idz bawwa'na li Ibrahim. Maka lanjutannya wa adzin finnas. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa memahami itu, harus kita lihatkan dengan ayat yang lain Bu, supaya nggak salah paham. Menurut beberapa riwayat, saat itu Nabi Ibrahim itu ketika diperintah menyeru haji itu, beliau jawab itu, ya Allah, apa seruanku didengar orang loh? Apa mungkin seruan itu didengar oleh manusia? Apalagi beliau tinggalnya di mana, manusia yang diseru di mana? Mana belum ada WA, ya kan? Kalau sekarang kan tinggal posting ke truk, ada. Jawaban Allah apa? Tugasmu hanya menyeru, aku yang menyampaikan. Nah,
Dari ayat ataupun dari riwayat ini tugas manusia itu hanya berikhtiar, Allah yang memutuskan. Maka ada quote-nya yang bagus dalam hidup ini apa, Bu? Nikmati proses ikhtiarnya, syukuri hasil akhirnya. Tuh. Saya ulangi ya. Nikmati proses ikhtiarnya dan syukuri hasil akhirnya. Karena apa? Karena hasil akhir itu yang menentukan Allah. Tugas kita menyempurnakan ikhtiar saja. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menyeru, dan setiap orang muslim umumnya pasti kenal yang namanya syariat haji dan semangat sekali ingin berhaji. Nah, redaksi ayat tadi mengatakan niscaya manusia akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai onta kurus. Perhatikan, Bu, manusia akan menunaikan haji itu dengan berjalan kaki dan menunaikan dengan onta kurus. Apa maksud ungkapan redaksi ini? Kalau dipahami letterlek salah. Mana ada seorang haji jalan kaki? Nggak ada kan, Bu? Orang yang naik haji jalan kaki. Sekarang ini loh, nggak ada. Orang Mekah sendiri yang dalam negeri itu domestik, namanya haji domestik, ya tetap naik kereta kok, naik mobil kok. Apalagi kita Indonesia kok jalan kaki, kapan nyampenya? Kan gitu kan itu. Tetap ya nanti naik kendaraan juga. Apalagi naik onta kurus, naik onta gemuk aja nggak ada gitu kan. Maka Bapak Ibu, kalau kita memahami ayat ini secara tekstual, letterlek seperti bunyi ayat, pasti dikira ayatnya salah. Kok nggak ada kenyataannya ya? Berarti apakah ayatnya salah? Enggak. Itu ayat sebagai metafor. Ya, metafor, perumpamaan ataupun sebagai gambaran betapa manusia nantinya setelah diseru oleh Nabi Ibrahim agar haji itu akan bersemangat menunaikan ibadah haji normal. Semangat sekali. Buktinya sekarang begitu semangatnya, antri kuotanya kan yang reguler berapa tahun, Bu? 30 nasional rata-rata. Kalau di Sulawesi Selatan 52 tahun, Bu. Malaysia antrinya 150 tahun. Lahir Cenger daftarin nggak berangkat juga. Ayo kan? 150 ada orang yang umurnya 150 tahun. Tidak ada, Bu. Saya pernah nanya, Bu, ke teman-teman di Malaysia, pas di Malaysia itu. Antrinya panjang kok ada yang daftar ya? Itu pertanyaan saya, Bu. Jawaban mereka apa? Ada fatwanya di MUI mereka ternyata. Fatwanya apa? Yang penting daftar. Nanti kalau ternyata umur nggak sampai, nggak bisa berangkat, ini ONH-nya nggak diserahkan ke ahli waris, tapi diserahkan ke tabung haji untuk diinfakkan fisabilillah. Maka dengan keyakinan seperti itu, udah otomatis dapat pahala haji mabrur. Meskipun nggak berangkat, pasti dapat pahala haji mabrur. Kenapa? ONH-nya diinfakkan ketika sudah wafat. Berbanding lurus kalau yang orang itu berangkat haji malah belum tentu hajinya mabrur. Yang berangkat belum tentu. Banyakan selfie kok. Ya kan? Kebanyakan selfie, kebanyakan ria, belum tentu mabrur. Yang nggak berangkat malah dipastikan mabrur. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal, dana ONH-nya diinfakkan fisabilillah. Itu. Fatwa ini merujuk kepada kisah di zaman dulu, Bu. Ada seorang namanya Ali Al-Muwaffaq. Siapa? Ali Al-Muwaffaq. Ali Nurdin. Ali Al-Muwaffaq. Aduh, ibu-ibu ini ngarang aja. Ini tukang sol sepatu, Bu. Ceritanya itu oleh seorang yang bernama Ibnu Mubarak. Itu mendengarkan percakapan gitu ya di Ka'bah itu. Ada yang bercakap, Bu, gimana haji tahun ini? Mardut semua. Itu, Bu, jawabannya. Mardut semua, nggak diterima semua. Untungnya ada seorang yang mendoa kepada Allah dan doanya diterima oleh Allah, akhirnya jamaah haji mabrur. Padahal orang itu nggak berangkat haji. Itu loh, Bu. Siapa itu? Itu ada orang Yaman namanya Ali Al-Muwaffaq. Ibnu Barak langsung tercek, langsung carilah orang itu. Ingin tahu amalnya apa kok menyebabkan orang yang berangkat haji tadinya mardut menjadi mabrur dan dia sendiri malah tidak haji. Singkat cerita dicari ketemu akhirnya, Bu. Itu tukang sol sepatu, kerjaannya sol sepatu, Bu.
tapi dia nabung untuk bisa berangkat haji. Nabung selama kurang lebih 30 tahun. Setelah dirasa cukup, siap-siaplah dia mau berangkat. Tapi ternyata apa? Istrinya itu sedang hamil. Dan dia bilang sama suaminya ini, kok saya rasanya pengen makanan yang di tangga ya. Jadi ngidam gitu loh Bu. Tahu kan ngidam? Ya, kayak ibu-ibu pengalaman tahu ngidam. Mesti nyebut khusus gitu. Wah, kira-kira gitu. Untung umumnya ngidam mesti makanan ya Bu ya. Kalau ngidam misalnya pengen ketemu Pak Prabowo ya berani gitu ya. Untungnya makanan. Nah, saya pengen makanan yang dimasak tetangga itu loh, kok tercium sampai sini gitu. Oh iya siap, saya tak datang gitu. Akhirnya suami ngetuk pintu rumah tetangga Bu. Di zaman dulu ya Bu ya. Ternyata apa? Dia tahu bahwa ternyata itu rumah seorang janda dengan 4 orang anak yatim. Orang tadi langsung kemudian salam, assalamualaikum, salam, ada apa saudara? Ini izin, istri saya sedang hamil, mencium masakan Anda, bisa nggak dibagi sedikit saja untuk istri saya? Kata si ibu tuan rumah mengatakan, maaf, makanan itu tidak halal buat Anda. Emang kenapa Bu? Kami itu tadi, itu namanya apa? Masak bangkai. Kenapa? Ya kami nggak punya apa-apa, nggak punya ketemu bangkai, makan masak untuk anak-anak kami karena sudah berapa hari nggak makan. Kalau yang terpaksa kan makan bangkai boleh tak Bu? Namanya terpaksa, ayatnya ada. Famanit turahirabahin wala adin fala isma alaih. Kalau dalam kondisi terpaksa nggak ada makanan, kok ada yang diharamkan? Misalnya Bang Deddy jalan-jalan ke Cina misalnya. Amin gitu loh Bang. Ya, siapa tahu malaikat ngamini, wow traktir gitu kan. Jalan-jalan ke Cina atau di Cina kan agak kadang-kala kan agak susah ketemu yang namanya halal food toh. Yang ada semuanya kecampur yang haram Bu. Ayam goreng minyaknya pakai minyak babi. Yang di Solo loh Bu. Tapi tutup ya gitu loh. Nggak tahu Pak Nur udah mengicipin loh, awas. Ada itu Bu. Nah kalau kemudian kita sudah kelaparan mau pingsan, adanya makanan yang campur yang haram itu boleh. Tapi sewajarnya, jangan sampai kenyang. Oh. Atau pas ngicipin, oh enak ya nambah, oh enggak boleh. Itu ya. Nah singkat cerita akhirnya apa? Akhirnya beliau pulang kembali ke rumah dan bilang sama istrinya, ternyata ini janda, anak yatimnya 4 nggak bisa makan. Gini aja ya, ini tabunganku yang untuk ONH saya serahkan sama dia ya, biar dia bisa makan. Saya niatkan semoga Allah menerima amal saya. Gitu. Akhirnya istrinya setuju. Ya, karena istrinya solihah seperti Jamanul Hidayah. Amin ya robbal alamin. Gitu kan Pak Terang ya? Ini solihah semua toh? Iya. Kelihatan kalau haji ngantuan. Solihah ya. Singkat cerita, nah karena seperti itulah maka akhirnya meskipun tidak berangkat haji ternyata pahalanya lebih besar dari yang berhaji. Itu alasannya Bu ya. Nah itulah salah satu keistimewaannya ya tentang haji itu seperti itu. Nah itu ada kita temukan di Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu kita semua yang sekarang atau tahun ini tidak berangkat haji tidak usah kecil hati. Karena apa? Itu ya kewajiban bersyarat kok yang mampu. Yang mampu dari segi materi ada ongkosnya pun kalau nggak dapat visanya ya nggak berangkat. Ya tak Bu? Sekarang udah siapin dana sekian M, betul? Pingin naik haji furoda, nggak keluar semua visanya. Ada orang nangis-nangis akhir tahajud, ya Allah aku ini ikhlas mau haji, ikhlas yang visanya soalnya nentuin kok kira-kira gitu. Nggak bisa haji atas nama ikhlas saja nggak bisa Bu. Itu tergantung apa visanya. Gitu ya. Makanya teman-teman kalau saran kami Bapak Ibu penting daftar aja yang normal, mau reguler silakan, khusus silakan. Nggak usah memaksakan harus yang aneh-aneh. Nanti malah jadi masalah gitu kan. Ini kan ditipunya apa karena pakai visa yang macam-macam, akhirnya kasihan dideportasi. Nauzubillahi min dzalik. Semangat ibadah tuh bagus, tapi jangan menghalalkan segala cara. Gitu. Ini yang kami nggak habis pikirnya sebagai jamaah tuh kayak gitu Bu. Contoh misalnya, itu yang bagi nanti yang berhaji, contoh lagi ya. Ini contoh bagaimana niat baik itu nggak cukup, caranya harus benar juga. Misalnya apa Bu? Contoh misalnya, kok ada orang ingin melakukan satu bentuk ibadah yang itu sebetulnya belum tentu sunnah.
tapi sampai melakukan perbuatan dolim. Contohnya apa? Nyium Hajar Aswad bayarin joki. Ya kan? Nyium Hajar Aswad itu kan sunnah aja bukan? Kalau langsung nyium gitu aja. Kok bayar joki? Bayar joki itu bayar orang, Bu, untuk kemudian mendolimi orang, ingkirin orang, bisa nyium. Itu kan nggak bener, Bu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi yuk banyak yang melakukan. Karena apa? Ya umat juga yang salah, Bu. Karena kalau orang baru pulang umroh, pulang haji, pertanyaan pertama itu mesti nyium Hajar Aswad gak? Itu akhirnya mereka akhirnya semangat termasuk bayar joki kan gitu. Oh itu masyhur kan, Bu, cerita dulu ada tokoh nasional itu. Pas habis selesai tawaf itu langsung lihat, wah nggak mungkin nyium Hajar Aswad kayak gini penuhnya. Akhirnya di belakang di pojokan sambil doa, Bu, minta kepada Allah supaya diberikan kesempatan ya. Datanglah sosok makhluk berbagi putih langsung menghampiri, Bapak ini Hajar Aswad itu. Ya Allah terima kasih, oh, sujud syukur dia, Bu. Benar sekali. Siap. Langsung, Bu, dalam hitungan menit nyium Hajar Aswad itu. Langsung selesai, dibawa ke pojokan lagi, langsung lagi sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Aku bisa mencium Hajar Aswad. Terima kasih Engkau telah kirimkan malaikat. Itu, Bu. Orang tadi langsung kemudian nepuk di pundaknya. Pak, 300 real, Pak. Orang Surabaya, Bu. Langsung kaget dia, langsung nengok gitu-gitu. Jancuk saya kira. Saya kira malaikat katanya, kata joki gitu. Hati-hati gitu ya. Saya kira malaikat, ternyata joki. Kenapa bisa begitu itu? Ya karena tadi itu semangat tapi nggak pada tempatnya. Zaman dulu apa Ibu? Contoh kalau ini di Mekah kan, di Madinah juga ada yang begitu. Zaman dulu sebelum diatur ini, itu kalau apa? Rebutan masuk raudhah. Wah, sek-sekan. Sekarang untung sudah diatur rapi kan. Kenapa kok kemudian memaksakan diri sampai mendolimi orang, menginjak-injak orang? Katanya mau mengikuti Rasulullah, apalagi itu di samping Rasulullah kan? Tidak cocok itu, Bu. Maka niat baik saja tidak cukup, harus juga dengan cara yang baik, begitu ya. Jangan memaksakan diri. Ini pelajaran penting dari sekian tentang ibadah haji. Baik. Kemudian berikutnya, Dzulhijjah ini istimewa karena apa? Karena disyariatkannya ibadah kurban. Ibadah apa, Bu? Nah, ibadah kurban ini top banget. Kenapa? Karena ini ibadah yang paling tua. Paling tua itu maksudnya apa? Pertama kali disyariatkan. Sebelum dijelaskan apa itu ibadah sholat, apa itu ibadah puasa, zakat, apalagi haji, ternyata sudah diperintahkan untuk ibadah kurban. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya yang ke-5 Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 27. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Tuh. Jadi apa ini, Bu? Di Nabi Adam kan kita yakini sebagai khalifatullah fil ard, manusia pertama di bumi. Punya anak banyak, salah satu yang masyhur siapa ini? Qabil dan Habil. Ternyata sudah diperintah untuk berkurban. Kita tidak temukan ayat dan hadis yang secara spesifik misalnya menjelaskan tentang bahwa Nabi Adam sudah diperintah sholat, diperintah apalagi tahajud, kurban. Maka di ayat yang lain Allah berfirman bahwa syariat kurban ini syariat setiap umat. Mari kita lihat ayatnya. Surah yang ke-22 namanya Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am
fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Silakan Bu. Surah 22 ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah dirilah kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepadamu. Kepada Allah. Setiap umat telah disyariatkan menyembelih binatang kurban untuk agar manusia menyebut nama Allah. Persaksikanlah Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan kalimat menyembelih kurban dengan menyembelih binatang ternak. Maka yang namanya ibadah kurban atau kadang disebut dengan udhiyah atau nahr, inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Itu apa? Yaitu menyembelih binatang ternak tertentu khusus. Apa itu? Binatang ternak berkaki 4. Ya, berkaki 4 yang memang dagingnya kambing, domba, sapi atau kebo, satu lagi apa? Unta. Itu untuk kurban tuh. Ayam nggak boleh. Ya, ayam itu sedekah, bukan kurban. Nanti pas hari raya Idul Adha kan insya Allah kan hari Jumat tuh ya. Ibu-ibu misalnya, aduh nggak bisa beli kambing ya, bisanya Pak beli ayam. Oh bagus, silakan. Tapi statusnya untuk sedekah, nyembelih ayam aja makan bareng-bareng atau disedekahin ke tetangga, ini ya bagian ini ya bagus. Apalagi ayam kampung ya Bu, wah enak. Yang nggak boleh ayam kampus. Iya, kampung boleh bagus, gitu. Atau nelayan di pinggir pantai, mereka terus kemudian kurbannya pakai ikan, ya enggak bisa. Itu jatuhnya sedekah. Sedekah ikan boleh untuk syiar bulan Dzulhijjah, bagus itu, setuju. Telur, ya, karena peternak telur dong, silakan sedekah aja. Tapi kalau namanya kurban itu binatang tertentu. Berkaki 4 Pak, kelinci boleh nggak? Ya sedekah juga kelinci itu ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian itu nanti kan ada persyaratannya Bu, misalnya umurnya sudah berapa gitu kan, terus kemudian dalam keadaan yang sehat dan seterusnya ya. Nah tujuannya apa? Agar kamu menyebut nama Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi yang berkorban itu dikatakan mereka orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Jadi korban itu tujuannya untuk membuktikan kita itu jadi orang yang manut nggak sih sama Allah gitu loh. Berserah dirinya, penting nyembelihnya itu. Bukan dagingnya, nanti kalau dagingnya aku nggak mau korban, nah ini aja beli daging di pasar tak korban, nggak bisa. Nyembelihnya gitu ya. Sehingga kemudian karena itu masalahnya atau itu tujuannya ada agar kita selamat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh ayat tadi katakan berikan kabar gembira atas orang yang menunaikan kurban itu sebagai tanda tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Indikator orang seperti ini apa? Di luar Dzulhijjah. Lanjut Bu, ayat 35-nya Bu, ini indikatornya. Ayat 35-nya surah 22. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Surah yang kedua-dua ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas nama yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Jadi 4 cirinya Bu, orang tunduk patuh sebagai kepatuhan kepada Allah, khususnya ciri orang korbannya terima. Di Nabiullah Ibrahim ujiannya apa? Disuruh menyembelih anak. Kalau zaman kita dan selanjutnya kan tidak ada istilah tradisi penyembelihan anak. Yang ada apa? Menyembelih binatang kurban. Dan itu sebagai tunduk patuh, maka ciri 4 itu apa? Yang pertama, apabila disebut nama Allah bergetar apanya Bu? Hatinya, bukan badannya. Kalau gemetar badannya namanya demam gitu.
Itu bergetar hatinya. Apa yang dimaksud orang yang disebut nama bergetar itu, maksudnya hati orang itu bisa kemudian selalu connect dengan Allah, dengan rahmatnya Allah. Maka tandanya orang ini kalau sehat hatinya itu, maka kalau mendengarkan hal-hal yang baik, melihat kebaikan, memahami kebaikan, dia senang kali, pingin sekali seperti itu. Sebaliknya kalau dia mendengar orang yang berbuat jahat atau melihat kejahatan, dia nggak suka. Itu berarti orang yang hatinya normal. Jadi termasuk kelompok orang yang berserah diri. Ya termasuk Bapak Ibu sekali normal nih, bagus. Maka orang normal itu berarti hati nurani, masih berfungsi. Sifatnya apa? Nur. Nur itu artinya apa, Bu? Cahaya. Maka hati nurani, orang itu hatinya masih bercahaya, sehingga bisa menerangi, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka ada orang namanya Nurdin. Udah, nggak usah dibahas. Udah nggak usah dibahas, bukan malah nanya gitu. Gitu ya, normal. Alhamdulillah. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, tandanya apa tadi, Bu? Was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Ungkapan ini juga menggambarkan setiap orang pasti akan punya ujiannya, Bu. Dan salah satu jenis ujian itu namanya musibah. Nabi yang paling disayang Allah, Rasulullah yang disebut khairul anam, sebaik-baik manusia, sayyidul khalq, penghulunya semua makhluk, sebaik-baik makhluk, pun dia mendapatkan aneka macam musibah. Ya apalagi kita. Maka kalau kita sabar ketika dapat musibah, itu termasuk orang yang disebut tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi tambahi lagi ridho terhadap setiap ketetapan Allah. Jangan merasa berat, apalagi berontak, suudzon sama Allah, nggak boleh. Contoh orang suudzon sama Allah itu sering nanya, Bu, apa dosaku? Nah, itu namanya suudzon sama Allah, berprasangka buruk. Kalau kita sedang mendapat masalah, dikiranya Allah sedang marah. Enggak. Kalau kita dapat kesulitan itu bukan berarti Allah sedang marah sama kita, Bu. Ujian. Bisa aja Allah sayang kita diberi masalah. Kan gitu kan. Kalau orang tidak punya masalah, itu malah masalah itu. Oh iya. Masalahnya Anda merasa tidak punya masalah. Itu masalah itu. Namanya orang hidup kok tidak ada masalah, tidak mungkin. Pasti ada. Sehingga kalau orang itu ada masalahnya, ada ujiannya, itu bawaan hidup. Banyak ujian, tanda kehidupan. Banyak cucian, laundry. Enak jadinya, Bu. Ada temanku nggak ada ujiannya, harus mati gue. Udah meninggal masih nggak ada ujiannya. So, masih hidup mesti ada ujian. Dan ujian orang ya macam-macam, Bu. Ada yang diuji dengan suaminya, ada nggak, Bu? Ada. Istrinya solihah, rajin ke masjid, rajin kajian, suaminya error. Ya ada. Ada suaminya soleh, istrinya error. Ada. Jadi ujian hidup, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan tetangganya, gitu. Karena ada tetangganya gitu, mohon maaf, itu reseh banget. Ada kan, Bu? Ya sebenarnya sama Muslim, orang Muslim juga, ya rajin ibadah juga, tapi mohon maaf itu toksik. Nah, kalau sekarang itu bahasanya itu toksik gitu. Sudah toksik, kepoan lagi. Suka nanya-nanya, pengen tahu. Sampai kawan saya itu akhirnya bener ya, nanti kalau di surga itu katanya masuk surga sama tetangga juga ya gitu. Emang kenapa nggak mau aku sama tetangga itu, katanya gitu. Yang ketiga, Pak, orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Nomor pertama tadi kan bergetar disebut sama Allah, kita masuk insya Allah. Yang kedua sabar. Yang ketiga istiqomah sholat. Masuk nggak, Bu? Kita masuk. Buktinya apa? Yang sunnah aja ibu-ibu datang kok. Apalagi yang wajib. Insya Allah kita termasuk istiqomah mengerjakan sholat. Berarti apa? Sudah termasuk yang tunduk patuh. Berarti nanti masuk surga. Amin ya robbal surga. Tapi tidak usah berangkat duluan. Gitu ya. Ada jadwalnya masing-masing. Itu. Yang keempat, orang yang berinfak tadi sebutnya. Nah ini juga menarik sekali. Maka seandainya kita belum mampu beli binatang kurban tersendiri,
tapi kita punya rezeki sedikit, kita infak, oh itu Masya Allah. Yang pertama kali menerima infak kita itu Allah, sebelum orang lain, sebelum sesama manusia. Dalilnya apa? Coba lihat ayatnya, ini menarik ini. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Coba bayangkan Ibu, demi supaya manusia itu mau berinfak fisabilillah, Allah sampai menurunkan dirinya menjadi seperti makhluk, seperti manusia yang punya kebutuhan. Kan coba redaksinya kan, barang siapa yang meminjami Allah, loh Allah masa Allah butuh? Apalagi kena pinjol, ya nggak mungkin dong itu kan. Ya kan Bu, redaksi ayat itu loh, barang siapa yang meminjami Allah. Apa Allah butuh pinjaman dari manusia? Enggak. Wong manusia bisa berinfak pun juga rezekinya dari Allah. Tapi kenapa Allah pakai redaksi itu? Jawabannya satu, Bu. Pertama apa? Bahwa yang pertama kali akan menerima infak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Demi supaya manusia itu mau untuk bersosial begitu. Karena Allah yang menciptakan kita ini, Allah Maha mengetahui. Allah itu sudah bikin ciptaan manusia ini punya fitrah naluri namanya PELIT. Alias loh itu ada ayatnya, wa ukhziratil anfusus syuh, surah An-Nisa 128. Menurut tabiatnya manusia itu kikir. Maka untuk orang jadi pelit nggak perlu belajar, Bu. Iya toh? Kiat-kiat menjadi orang pelit nggak ada, nggak usah gitu. Nggak ada sekolahnya, pokoknya otomatis bisa pelit itu. Nah itu ya, berarti apa? Maka Allah sampai merendahkan sampai dirinya gitu supaya manusia mau berinfak itu dengan sedemikian rupa. Belum lagi janji Allah tadi akan diberikan balasan yang berlipat-lipat. Minimal berapa persen tuh, Bu? Minimal. Balasannya berapa? Minimal tuh pasti itu 10%. Bukan 10%, 10 kali. 10 kali lipat. Surahnya Al-An'am ayat 160 tuh. Surah 6 Al-An'am 160. Allah berfirman apa? Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Ya, Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dijolimi. Nah, barang siapa yang berbuat kebaikan, satu kebaikan dibalasi 10 kali lipatnya, itu minimal. Kenapa disebut minimal? Karena di ayat yang lain nanti sampai disebut 700 kali. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi balasan atas amal kita itu, Bu, seandainya ya, itu pun ya Allah nggak bisa disebut salah. Wong kita beramal pun juga pakai modal dari Allah, rezekinya dari Allah. Nikmat hidupnya kita diberi hidup, kita diberi rezeki, diberi sehat, semua jaga dari Allah. Aslinya nggak salah dan nggak bisa disebut keliru. Lah kok Allah masih memberi balasan? Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi menyatakan kita nanti insya Allah ke surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Amal kita pun yang bisa juga rezekinya dari Allah. Ibu bisa berinfak, yang berangkat haji pakai semua modal rahmat dari Allah. Begitu. Nah, kita yang diberi rahmat nikmat untuk bisa beramal, alhamdulillah. Itu ya. Satu lagi, Dzulhijjah istimewa karena berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan apa? Kan tadi sudah ya, haji, kurban, satu lagi Al-Quran. Kenapa?
Karena kalau Ramadan istimewa ada ayat pertama kali turun namanya nuzulul Quran. Maka Dzulhijjah Allah pilih untuk menurunkan ayat terakhir. Meskipun bukan paling akhir, tapi terakhir. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat 3 ini ayat turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada. 3 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-3. Ayatnya agak panjang itu. Mudah-mudahan. Yeah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan alzam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasyik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, redaksinya yang paling berkaitan itu di tengah ayat, Ibu. Pada hari ini, maksudnya hari ketika turun ayat, yaitu ketika haji wada, Nabi sedang di Arafah, berarti apa? Bulan Dzulhijjah. Telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam menjadi agama. Sempurna, selesai. Itu ayat yang akhir. Maka dengan turunnya ayat ini, ya berarti apa? Al-Quran sudah sempurna, lengkap, ajaran Islam sudah sempurna, Rasulullah wafat 3 bulan berikutnya. Maka tidak boleh ada orang yang beranggapan bahwa masih ada wahyu yang belum diturunkan, terus ngaku sebagai nabi misalnya. Karena di Jombang ada tukang bakso ngaku nabi, di Bandung tukang somai ngaku nabi, katanya dapat wahyu. Tidak boleh itu. Termasuk kalau ada orang yang ngaku bertemu nabi dalam mimpi terus memberikan ayat baru, tidak boleh dipercaya. Kalau ada orang mimpi bertemu nabi mungkin saja karena hadisnya ada. Tapi kalau dalam mimpinya konon nabi kok memberi ayat yang baru, apalagi itu ayat yang itu salah, ini yang baru bener, tidak boleh dipercaya itu. Wallahi itu namanya dusta. Tidak boleh ya, nggak boleh percaya seperti itu. Apalagi ngaku ketemu Nabi langsung, nggak dalam mimpi, wah tambah bohongnya itu. Apalagi mimpinya katanya Nabi terus ikut-ikutan dukung jagoan politik tertentu. Pas pilpres misalnya itu, wah aku mimpi ketemu Nabi. Kenapa? Katanya suruh nyuruh itu nyoblos pasangan nomor ini. Biar diajak kampanye, nggak boleh. Itu su'ul adab dan dosa besar, itu bohong atas nama Nabi. Na'udzubillahi. Maka Bapak Ibu, semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran maka itu kan menjadi mulia. Termasuk waktu yang kita gunakan mengkaji Al-Quran seperti pagi ini waktu yang paling mulia dari waktu-waktu yang lain. Alhamdulillah. Maka Ibu Masya Allah mulia banget. Meskipun ya sambil ngantuk-ngantuk gitu, mulia. Ya, udah duduknya pojok, ngantuan nyandar. Maaf ya Pak, tetap dapat kemuliaan majelis Al-Quran. Alhamdulillah, gitu ya. Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Bulannya mulia, tempat turunnya mulia, nabinya paling mulia, malaikat yang menurunkannya paling mulia, umat yang menerimanya paling mulia. Umat Islam khairu ummah. Dan kita semuanya ini alhamdulillah. Baik. Satu lagi, ini dari Pak Suherman. Ya, pertanyaannya adalah, setiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillah, tapi dengan surah At-Taubah kan tidak. Kenapa itu? At-Taubah kok tidak dimulai dengan Bismillah? Kita membaca Al-Quran itu sifatnya tauqifi, Bu. Tauqifi artinya
plek-plek mengikuti Rasulullah SAW. Maka kenapa ini dipanjangkan, kenapa dipendekkan, kenapa ada bismillahnya, kenapa tidak ada, itu semuanya dari Rasulullah SAW. Itu pastinya begitu. Nah, kemudian kita tidak diberi penjelasan oleh Rasulullah, tidak ada hadisnya yang menyatakan kenapa at-taubah nggak pakai bismillah. Kita tidak temukan hadis yang menjelaskan tentang alasan itu. Nah, para ulama lah yang kemudian mencoba untuk berijtihad atau lebih tepatnya mencari hikmah. Kenapa at-taubah kok tidak pakai bismillah? Di antara hikmahnya adalah ada dua, Bu. Yang pertama, itu sebetulnya hakikatnya antara Al-Anfal surah sebelum at-taubah dengan at-taubah itu satu kesatuan. Ya, karena temanya sama-sama tentang seputar jihad fisabilillah. Al-Anfal itu juga namanya Al-Anfal, harta rampasan perang. At-taubah, kenapa disebut at-taubah? Karena menceritakan tentang orang yang taubat ketika tidak ikut perang. Satu tema. Itu alat pertama. Alasan kedua, ayat pertama at-taubah bara'atum minallahi wa rasulih. Coba baca, Bu, surah 9, lihat terjemahnya. Ayat yang pertama itu, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pertanyaan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Nah, jadi ayat pertama ini adalah bentuk kemarahan Allah, pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik yang telah menyelisih perjanjian. Ya marah itu ya nggak pakai bismillah, Bu. Mau marah pakai bismillah dulu ya enggak jadi marah gitu kan. Ini ekspresi kemarahan. Ya kan, Bu? Enggak pakai bismillah. Maka pakainya kalau mau marah pakai apa? A'udzubillah kan. Supaya marahnya enggak kelewatan gitu. A'udzubillahi syaitonirrajim. Itu. Nah, demikian juga baca at-taubah awalnya ini. Itu tidak disunahkan bismillah tapi tetap disunahkan untuk a'udzubillah. Dan ingat ya, Bu, yang tidak disunahkan baca bismillah hanya di ayat pertama, pembukaan surah saja. Tapi kalau Ibu mulai baca at-taubahnya dari ayat ke-5, ayat ke-6 atau selanjutnya tetap disunahkan baca bismillah. Itu. Ya, misalnya Ibu mulai dari ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bismillah dulu. Sunnahnya demikian. Tapi khusus ayat pertama surah at-taubah. Di antara hikmahnya tadi. Ya, karena ini bentuk kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrik yang telah menyelisih perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu ya hikmahnya gitu. Baik, ini pertanyaannya sudah selesai. Nah, sekarang mungkin ada yang menambahkan lagi. Monggo, Pak. Pak Tatang dulu, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membicarakan mengenai doa dari malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu makhluk yang tidak pernah berdosa dan selalu taat kepada Allah, dan doanya sangatlah diijabah Allah. Mendoakan umat manusia agar lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, serta mendorong agar terus berbuat baik dan ikut dengan menjalankan perintah Allah. Pertanyaan saya nanti di ujung ini. Khususnya malaikat mendoakan mereka yang beriman seperti kita, serta melakukan amalan-amalan kebaikan seperti pertama berinfak, kemudian menjaga wudhu, mereka yang suka hadir di kajian-kajian, mereka yang menjenguk orang sakit, mereka yang tidur dalam keadaan suci, dan ini yang terakhir, mereka yang berjamaah di masjid di saf depan. Maksudnya saf depan itu apakah saf pertama atau kedua atau bagaimana? Oh, baik. Ini pengantarnya panjang ya. Ujungnya itu pertanyaan begitu. Ya, betul sekali. Yang disampaikan tadi informasinya betul. Itu berdasarkan ayat dan hadis Rasulullah itu sebegitu baiknya Allah ya, sampai menciptakan makhluk yang namanya malaikat atau jenisnya malaikat, salah satunya punya tugas yang banyak tapi juga mendoakan manusia. Siapa yang beruntung mendapat doa malaikat ini? Ya tadi diantaranya
Ya kalau di satu kita ambil contoh ayat dulu ya Pak ya, biar kita mantap ini bahwa kita masuk insya Allah doa ke malaikat nih. Itu surah 40 ayat 7. Surah berapa? 40 ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Silakan Bu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan atau agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Iya, ini contoh doa malaikat. Nanti ada doa lagi di ayat 8 itu Bu, agak panjang juga itu. Nah, termasuk yang akan didoakan malaikat itu orang yang ketika sholat berjamaah di masjid berada di shaf depan. Pertanyaan Pak Tatang, shaf depan itu shaf yang mana? Apakah shaf yang pertama atau kedua atau ketiga? Bagi wanita yang mana juga? Kan gitu ya Bu ya. Gitu. Nah maka jawabannya secara umum disebut shaf depan, shaf yang paling dekat dengan imam. Berarti shaf pertama. Itu ya Bu ya. Tapi kalau kemudian kita sudah berusaha untuk mendapatkan itu nggak kebagian, maka shaf kedua, urutan keduanya Pak, itu juga termasuk dapat keutamaan. Nah yang kurang dapat keutamaan itu berarti apa? Orang datang duluan, depan masih kosong, malah mojok. Nah, nggak dapat itu Pak. Ya, maksudnya nggak dapat doa malaikat tadi itu, tapi bahwa dapat pahala ya jelas, karena insya Allah itu di masjid juga, kira-kira gitu kan. Dapatnya seperti itu, ya. Sehingga kemudian kenapa kemudian di hadis itu Rasulullah juga menyatakan, ini kan Allah dan para malaikatnya mendoakan untuk orang yang di hadis riwayat Ibnu Majah itu ya, berada di shaf awal, shaf paling utama. Di hadis lain Nabi SAW itu menyatakan, seandainya manusia itu tahu keutamaan sholat jamaah di masjid shaf depan, mereka ingin itu diundi. Diundi Bu. Kalau seandainya manusia tahu pahalanya, untung manusia tidak tahu. Akhirnya apa? Shaf depan dorong-dorong. Padahal kalau tahu itu rebutan. Nah supaya menghindari rebutan diundi, gitu maksudnya itu Nabi itu. Cuma karena nggak tahu kan, malah ada yang di depan mundur loh Pak, gitu. Gara-gara Bang Dedi datang, sungkat sama Bang Dedi itu mundur malah kira-kira gitu. Hal itu nggak pada tempatnya, karena kita sedang menghadap Allah. Kalau menghadap presiden ya mesti ada urutannya, protokol. Kalau Allah nggak ada protokolnya. Protokol kita apa ya wudhu, setelah wudhu nanti ternyata masih ada depan. Tapi memang seharusnya ya juga jangan berlebihan juga Pak. Kadang-kala Pak ada jamaah nggak paham, akhirnya shaf depan itu 01. Mohon maaf, itu kadang ada kawan yang baru dari belakang tuh loh Bu, melangkain pundak orang tuh, cung. Paling depan akhirnya gitu, di belakang tuh yang enggak, ya boleh juga, tapi itu kan nggak sopan ya Pak ya. Mana kaosnya itu ada gambarnya lagi, waduh, udah depan kaosnya gambarnya gede, gambar mata, ada tulisannya apa itu? Ngapain lu lihat-lihat? Gak sopan blas itu, nggak boleh begitu itu ya gitu. Jangan sampai kemudian demi untuk mendapat shaf depan sampai mendolimi orang juga nggak boleh gitu. Jangan berlebihan. Itu Pak Tatang ya. Baik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada larangan bagi yang berkorban itu untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Larangan di sini itu hukumnya apa Ustaz? Apakah ini diharamkan, apakah makruh atau sunnah? Yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya hanya bagi yang berkorban, sedangkan yang tidak berkorban kan nggak ada larangan. Itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya itu dipahami para ulama berbeda maksudnya ya Pak ya.
Ada yang memahami bahwa yang dimaksud yang berkorban itu tidak boleh motong kuku, itu maksudnya binatangnya itu nggak boleh dipotong kukunya. Binatangnya penciptaannya. Sabar Bu, sabar. Iya, sabar. Itu pendapat pertama. Jadi memahaminya pendapat pertama itu yang tidak boleh dipotong kukunya itu adalah binatangnya. Itu ya Bu ya. Pendapat kedua mengatakan yang tidak boleh dipotong kukunya itu sohibul kurban. Sohibul kurban itu maksudnya orang yang punya duit untuk beli binatang kurbannya itu, bukan yang diatasnamakan, Pak. Karena ada orang ya dia punya beli kurban nih, dikorbankan diatasnamakan orang tuanya sudah meninggal. Nanti nggak boleh motong kuku orang tuanya. Udah meninggal emang nggak boleh kan, gitu kan? Maksud dibangunin gitu. Kan gitu. Itu maksudnya sohibul kurban. Nah itu pun larangannya bukan haram Pak, makruh saja. Kalau bisa dihindari bagus, kalau enggak apa-apa. Udah terlanjur panjang kayak gini, itu kan nggak sempat ya, nggak dosa kalau motong kurbannya. Bahkan dapat pahala kalau bersih kan. Itu. Jadi tidak sampai haram. Nggak ada yang menghukumi haram Pak. Karena kalau dipahami bahwa itu nanti hukumnya haram, malah nggak berkorban. Nggak usah korban, pas korban nanti motong rambut, motong kuku haram. Sementara nggak, kalau nggak korban nggak haram, loh enak kan nggak korban kan itu kan? Ya kan kayak gitu akhir logikanya kan? Nah itu artinya apa? Itu sebetulnya supaya kita menghayatilah bahwa kita sudah masuk di hari-hari yang bagus, ya hari-hari yang bagus yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Seakan kita fokuslah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu makna hikmahnya kira-kira gitu Pak. Ya hingga kemudian kalau kita berkorban, tahun ini sudah niat berkorban nih, sudah memang apalagi sudah membeli kambingnya, nah memang kalau bisa tidak motong bagus, dapat keutamaan. Tapi kalau seandainya memotong tidak berdosa, gitu ya Pak ya. Baik. Saya mau bertanya. Wah udah pegang mic ya Pak. Mesti kalah sama ibu-ibu, mesti kalah gitu. Kalau nggak kalah ya ngalah gitu. Silakan Bu. Seandainya saya berkurban niat di luar daerah gitu dong, bukan di Jakarta karena pikiran saya lebih membutuhkan. Iya betul. Sedangkan saatnya kan sebaiknya kalau lihat kurban itu kita melihat saat pemotongannya, kita menyaksikan itu bagaimana. Baik, makasih Bu. Makasih. Ya, pertama maka inilah contoh ya Bu, memahami. Memang para ulama itu menganjurkan berkorban itu di lingkungannya yang dekat. Itu prinsipnya begitu. Sehingga dapat menyaksikan gitu ya. Tapi jangan lupa syariat ini kan punya tujuan, Bu. Salah satu tujuannya apa? Kemaslahatan. Maslahat enggak itu. Kalau kita korban di lingkungan terdekat kita ternyata kurang maslahat, sudah terlalu banyak di situ. Maka akhirnya kita pindahkan ke tempat yang lebih maslahat, maka itu ya bagus Bu. Meskipun kita nggak menyaksikan, kalau toh pengen menyaksikan tinggal bilang video call ya, tuh kan gampang sekarang. Tapi jangan lebih maslahat. Dan karena alasan inilah Ibu, sekarang informasi ya Bapak Ibu ya, itu sebetulnya tahun ini itu kalau di negara lain sudah, itu Kementerian Agama Kemenak sudah menganjurkan bagi seluruh petugas haji kita yang reguler itu agar membayar damnya di Indonesia melalui Basnas itu. Tapi ternyata belum di-ACC oleh MUI karena fatwa MUI 2011 masih tidak membolehkan menyembelih dam itu di luar kota Makkah. Harus di Mekah. Nah pertimbangannya apa pemerintah mengusulkan supaya di Indonesia? Karena kalau di Mekah kita nggak tahu Bu, itu binatang dam dikemanakan. Karena Ibu kan biasanya kalau bayar dam itu bukan karena melanggar ya Bu ya. Dam yang dimaksud jamaah Indonesia itu jam karena memilih jenis haji tamattu. Haji tamattu itu artinya apa? Umroh dulu, terus kemudian lepas baju bebas, baru kemudian pakai umroh haji. Nanti pas hari hajinya, pas wukuf itu. Ini kan jarak menunggu wukufnya lama. Sekarang ini kan orang-orang sudah umroh, selesai umroh, sekarang pakai bagian bebas nih Bu. Nanti pas tanggal 8 malam atau 9 pagi untuk wukuf baru pakai ihram lagi gitu. Itu namanya haji tamattu, bukan tangi mangan turu. Tamattu kan? Bukan itu maksudnya, tapi haji senang-senang. Maka disitulah diwajibkan membayar dam. Begitu bunyi ayatnya. Nah sekarang pertanyaannya, bayar damnya piye? Kan gitu kan Bu ya. Nah maka kemudian sekarang ini bayar damnya lewat bank, kita beli kupon.
nanti yang menangani adalah pemerintah Saudi melalui kerjasamanya. Nah kalau itu kita nggak tahu itu akan didistribusikan kemana, diberikan ke orang Mekah nggak mungkin Bu. Orang Mekah yang sudah relatif kaya dan sudah banyak. Kalau jamaah haji rata-rata tamatut 3 juta kan 3 juta ekor tuh. Maka ada ide untuk disembelih di Indonesia, dan itu sudah dilakukan oleh jamaah atau negara Turki Bu. Jamaah haji Turki itu damnya disembelih di negara mereka, nggak apa-apa, karena prinsip kemaslahatan. Nah, sama kurban tadi gitu Bu. Kalau di sekeliling kita sudah banyak yang kurban, malah numpuk-numpuk, nanti kulkasnya udah nggak muat, malah akhirnya banyak dijual, gitu. Maka lebih baik kita berkorban di wilayah yang menurut kita lebih membutuhkan, gitu ya Bu ya. Oke. Ibu lagi, monggo Bu. Terima kasih Pak. Mengenai badal haji, itu apakah mabrur apa tidak? Karena yang diberangkatkan kan pasti sudah meninggal. Ya. Baik, makasih Bu. Pertama ada 2 hal ya Bu ya. Pertama masalah badal haji ini gimana ketentuannya? Jawabannya boleh, karena memang syariatnya ada, ketentuannya ada, dalilnya ada. Itu badal haji khususnya bagi yang memang sangat ingin haji tapi nggak punya kemampuan, maka prioritas untuk dibadalkan. Ya. Nah misalnya gini, dulu orang tua kita nggak mampu tapi itu sudah wafat, maka itu juga prioritas kita badalkan dari kitanya. Nah pertanyaan kedua, itu kalau pada mabrur enggak? Nah kalau urusan mabrurnya itu ada di tangan Allah Bu. Jangankan yang badal, enggak badal pun kita enggak tahu mabrurnya. Kita hanya berkata insya Allah mabrur, gitu ya. Karena apa? Kalau sepanjang diikuti ketentuan syarat rukunnya, maka insya Allah hajinya haji yang mabrur. Kita semua yang sudah berhaji, insya Allah hajinya mabrur. Ya, nggak usah bikin satu, kayaknya haji saya nggak mabrur, nggak usah gitu. Insya Allah mabrur. Bahwa banyak kekurangannya, namanya manusia. Gitu? Baik, terima kasih. Loh, Ibu lagi. Pak Ustadz, tadi sehubungan dengan sholat yang saat pertama untuk laki-laki. Bagaimana kalau misalnya kita haji atau umroh, itu kan Masjidil Haram sangat penuh Ustaz. Betul. Jadi untuk saf perempuan itu kan memang ada tempat-tempatnya. Makanya susah untuk saf pertama. Jadi kita kadang sholat di masjid di hotel. Nah, itu kita pun juga dapatnya pasti meskipun udah buru tetap aja agak ke belakang. Betul. Ada sebagian yang bilang katanya kurang afdol, karena memang yang paling afdol pahalanya itu kan tidak masjid. Nah itu gimana ya? Baik, makasih Bu. Pertama, kalau kita dalam posisi yang di masjid kita biasa Safinul Hidayah ini, maka shaf pertama bagi wanita yang afdol itu adalah shaf pertama di rombongan wanita, bukan campur sama laki-laki, bukan. Ya, shaf pertama di rombongan wanita itu yang disebut shaf utama bagi kaum wanita. Itu ya. Nah, bagaimana kalau di Masjidil Haram? Masjidil Haram itu memang ketentuannya memang ada spesialisnya itu, Bu. Pengkhususannya lah gitu. Terus bagaimana? Yang penting semangatnya, Bu. Gak usah nargetkan diri pokoknya di shaf pertama. Termasuk rombongan wanita. Hampir mustahil, ya tahu, karena mengatur sekian banyak orang terus mengaturnya seperti itu. Kan shaf di Masjidil Haram itu nggak bisa laki-laki semua depan, perempuan semua belakang, nggak bisa kan Bu? Nggak bisa, ya campur-campur gitu. Meskipun sudah diblokir ya, tetapi ini bagi cek wanita, cek bagi laki-laki. Kan modelnya kadang sejajar kan Bu? Kayak Istiqlal itu loh Bu. Kayak Istiqlal itu kan misalnya kan shaf laki-laki memang agak jorok ke depan, tapi kan perempuannya bukan di belakang banget, ada di pinggirnya kan, di samping kan. Nah itu nggak apa-apa. Bagus-bagus saja. Maka yang terpenting semangat tetap jamaahnya. Kalau ada yang mengatakan kurang afdol itu, kalau pengen betul-betul dapat depan di pinggir atau depan dekat imam di Ka'bah, ya gak usah pulang ke hotel, nginep di situ aja, ya. Jamin dapat itu. Gitu. Tapi kalau kita masih harus ke hotel karena istirahat, ya itu nggak apa-apa. Saatnya sedapat. Yang penting nilai jamaahnya. Tentang posisi nanti di mana itu ya kita serahkan kepada Allah. Itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Terakhir sekali. Monggo, Pak. Siap, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya dan Pak Gunadi, saya bertanya tentang bersujud. Saya melihat beberapa tradisi para jamaah yang berangkat haji itu pada saat turun pesawat itu bersujud di landasan bandara.
yang saya melihat mungkin tidak pakai sejadah atau mungkin tidak menghadap kiblat. Juga seperti bermain bola pun begitu gol itu sujud. Pertanyaannya apakah itu telah dibenarkan? Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum. Sujud itu ada 4 macam ya Bu ya. 1 sujud sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu ada aturannya kan, memang dalam sholat. Yang kedua namanya sujud tilawah. Sujud tilawah juga ada aturannya, yaitu sujud ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah di Al-Quran ada 15 tempat itu. Ya, ini kemudian hukumnya juga sunnah muakkad namanya. Baik itu ayat dibaca di sholat maupun di luar sholat. Yang ketiga ada namanya sujud sahwi karena kelupaan bagian sholat, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Misalnya ibu lagi sholat nih, ragu ini 3 atau 4, 2 atau 3, nah, ambil aja pilih yang kecil, nanti sujud sahwi gitu ya. Nah sama kalau Bang Deddy jadi imam nih, wah imam terus ada yang lupa nih, mestinya harus duduk tahiyat kok naik lagi, dikiranya itu sudah rakaat ketiga. Terus kemudian apa? Diingetin toh? Betul nggak? Subhanallah. Tapi kalau sudah berdiri sempurna imamnya, jangan diingetin. Ingetin itu pas proses naik. Kalau sudah sempurna, wajib kita ikut sendiri. Jangan duduk sendirian terus subhanallah, woi subhanallah. Nggak boleh. Apalagi dicolek gitu, nggak boleh. Tetap harus ikut imam. Kok terus kemudian akhirnya memutus sendiri, baru ini 2 kok dia, nggak boleh begitu. Ketentuannya apa? Ngikut imam, baru nanti imamnya sujud sahwi. Ini kadang-kadang ada jamaah yang itu memperkosa imam gitu loh. Imam diperkosa suruh turun lagi gitu. Nggak boleh, kalau sudah terlanjur sempurna. Kalau baru mau naik ke subhanallah kan harusnya sadar itu, oh berarti salah ini, lupa ini gitu. Tapi kalau sudah terlanjur naik, apalagi kalau makmumnya juga ragu, kok naik udah terlanjur gitu, subhanallah nggak ini gitu. Gitu ya. Nah yang keempat baru namanya sujud syukur Pak. Sujud syukur ini memang tidak ada ketentuannya Pak. Tidak harus dalam keadaan wudhu, tidak harus menghadap kiblat, dan tidak harus menutup aurat. Aurat minimalis pun nggak apa-apa. Maka pemain bola itu kan, ya toh, kan nggak terus kemudian habis gol wudhu dulu sujud, enggak kan? Langsung sujud. Apalagi jamaah haji begitu landas landing langsung keluar dari itu langsung kemudian sujud, boleh saja dan sah-sah saja. Maka kalau terus kemudian misalnya Bapak dapat informasi baca berita gitu, ya baca berita anaknya diterima, langsung alhamdulillah Allah sujud syukur di situ, boleh saja, nggak usah wudhu sih atau sujud nggak usah. Yang penting kita pastikan itu tempat yang normal ya Pak ya, bukan pos-pos di kamar mandi, jangan, nggak boleh. Ada mandi atau sujud syukur di situ nggak boleh, tapi di tempat yang memang ya aman normal, maka itu namanya sujud syukur, boleh. Itu sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu gini Pak, ini di hadis Bukhari ya, konteksnya bukan sujud, tapi betapa Allah itu senang orang sujud itu. Jadi ada Rasulullah itu ketika baca sujud tilawah, Nabi itu langsung sujud tilawah, sahabat itu rebutan ikut sujud sampai ada yang nggak kebagian. Tapi ada juga seorang yang kemudian apa? Ketika yang lain sujud, itu kan zaman dulu masjidnya itu kan nggak ada karpet Pak, langsung tanah kan. Orang ini akhirnya apa? Ngambil tanah, ditempelin di dahi, biar kelihatan setelah sujud. Aku gini aja lah, gitu. Ini hadisnya sahih. Nanti di Bukhari itu di kitab namanya kitab sujud di dalam Al-Quran wa sunnah-sunnahnya itu. Akhirnya apa? Di perawi dikatakan orang itu meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillahi, karena mempermainkan sujud. Kalau nggak maksudnya nggak apa-apa, jangan terus kemudian ngambil tanah mainin gitu loh gitu, taruh sini gitu, aku gini aja sujudnya. Itu namanya memberikan syariat, dan tidak boleh seperti itu. Apalagi ada Rasulullah SAW. Itu ya Pak, penting ya. Maka monggo silakan kalau dapat anugerah apa sujud, tapi jangan terlalu sering juga. Anugerah dikit langsung nonton sujud, itu masalah juga gitu. Nanti keluar dikasih kopi, sujud, jangan juga. Kira-kira gitu. Ya kira-kira itu yang membuat kita itu apa ya tergerak gitu, silakan itu. Karena kalau sebenarnya sujud merepotkan juga kan Pak. Sujud syukur gitu itu, kasih kopi sujud syukur nanti kira-kira gitu. Diajak salam, terima kasih ya Allah, ketemu Pak Tatang sujud syukur. Enggak usah begitu.
Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita membaca Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah anugerahkan keistimewaannya kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.